Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal review lagi. Review Cushion Something Human Duo. Jadi ini aku tahu cushionnya memang udah lama banget, tapi aku baru bisa dapat ya di tangan aku. Ini aku punya cushion Human Duo dan Human Under Control HD Blur Loose Powder. Yes. Jadi ini duo Human dari Something. Jadi ini aku belinya Human yang di warna W01, itu Bijouks. Dan loose powdernya aku beli di Translucent. Jadi Translucent itu lebih ke mencerahkan kulit ya. Oke, kita unboxing dulu. Oke, setelah aku keluarin dari kotaknya. Jadi ini kotaknya depannya ada kayak ukiran gitu, jadi dia nggak matte aja kotaknya. Ini lumayan bagus, dan ini kotaknya tuh yang bagusnya menurut aku, dia langsung magnet tanpa harus cetek-cetek lagi. Di dalamnya seperti biasa ada cermin, tapi cerminnya entah kenapa dia nggak ada seal protectornya, dia langsung cermin aja gitu. Biasanya tuh harusnya ada kayak seal protector yang bisa dibuka. Nah, setelah itu kita dapat puffnya ini petak. Dan ini juga bentuk dalamnya ini petak ya. Setelah kita buka, ini ada sealnya, tandanya ini masih baru. Dan kita langsung buka aja. Aduh, aku nggak punya kuku. Dia masuk pula di ujung. Oke, ini aku buka. Kelihatannya masih baru banget ini. Jadi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu nih, cushion Human-nya ini buat apa aja. Tulisnya ini juga buat udah UV cushion, buat proteksi matahari. Dan ini bagusnya ini non-comedogenic. Jadi ini buat kulit berjerawat kayak aku ini udah nggak usah takut ya. Katanya juga ini cocok buat kulit oily, kombinasi, ataupun berjerawat kayak aku. Oke, karena dia non-comedogenic. Dan ini kalau ditulis sih, buat UV-nya dia udah mengandung SPF 35 PA++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 + Jadi harusnya nggak usah takut lagi. Oke, aku ini udah prep skin aku. Aku udah skincarean, udah pakai sunscreen juga. Jadi kita tinggal tes Human Duo-nya. Oke, jadi aku ini nyikat dikit supaya nggak terlalu rame di muka, rambutnya jatuh-jatuh. Jadi, cushion Something tuh ada dua, dia Human sama copy paste. Mungkin copy paste kita tinggalin buat di next video aja, jadi sekarang kita ngebahas Human dulu. Nah, ini kalau aku baca dari websitenya, dia ngeklaim kalau cushion ini medium to high coverage. Buat ngetutup pori-pori, fine line, semua tuh bisa. Terus, ini juga bisa buildable, kayak kita bisa timpa-timpa terus sampai ya coverage yang kita mau. Dan ini non-greasy, katanya tidak berminyak, tidak cakey, tidak cracking, dan bisa oil control. Terus katanya ini juga lightweight, long-lasting, dan protecting from the sun karena ada UV-nya. All in one gitu ya. Dan dia juga bilang ini antibacterial breathable technology. Jadi itu biasanya harusnya puffnya dan mesh yang di dalam ini udah antibacterial, jadi itu bagusnya. Kita langsung coba aja dulu ya. Puffnya masih bersih, dan ini juga masih baru banget. Jadi aku bakal coba tap dulu. One. Nah, ini aku slide tap aja dan langsung keluar ya. Dan ini warna yang aku ambil nih warna Bijouks. Aku juga agak takut ini ya, entah keputihan atau kekuningan atau kegelapan, tapi kita coba aja dulu ya. Jadi muka aku masih ada jerawatan, dan ini ya muka yang pas banget buat ngecobain coverage-nya brand-brand gitu ya. Ini ada yang lagi parah banget, kita coba ya. Kalau warnanya sih, warnanya cocok sih ya sama leher aku kalau kulit dari sini.
Warnanya masuk nih. Oke. Kalau misalnya dep gini sih yang coveragenya masih belum gitu kelihatan, tapi kita coba dulu ya. Aku bakal apply ke sebelah wajah sini dulu, ke bagian kiri doang. Ntar kita lihat perbedaannya. Ini sponsnya masuk 3 jari, kesempitan 2 jari terlalu gede. Biasanya tuh aku bisa masuk 3 jari biasanya. Ini 3 jarinya terlalu sempit. Soalnya 2 jari tuh terlalu longgar, jadi kayak ngenekannya jadi kurang gitu tenaganya. Oke, kita lanjut ya guys. Oke guys, jadi ini aku udah pakai di muka sebelah. Coveragenya ini lumayan bagus. Lihat, mata aku tuh hilang, tinggal dikit doang bagian sini ya. Itu pun aku harus nunduk baru kalian bisa lihat ada gelap. Kalau dari atas ini kelihatan bagus, dan ini juga coveragenya lumayan ya. Tadi ini juga ada nih. Ini dikit nih ya. Coba aku tutup lagi. Masih kelihatan dikit. Tapi kalau misalnya ini ditambah lagi mungkin bisa ketutup ya. Tapi memang ini sih aku nggak bilang high coverage ya. Kalau untuk muka yang banyak jerawatannya ini lebih ke medium doang, nggak sampai high coverage. Dan ini yang bagian yang kayak merah-merah yang dikit berhasil ketutup, tapi yang agak parah ini nggak ketutup ya. Dan ini bilangnya bisa ngetutup fine lines juga. Ini kan aku banyak fine lines kan, kayak garis-garis tipis gitu di bagian mata aku. Ini tadi aku harus lama banget ngeratainnya, karena aku merasa sponsnya agak terlalu tebel. Jadi kalau misalnya pas aku mau nge-reach bagian yang kayak sudut-sudut gitu agak susah. Mungkin karena tebel dan dia kaku ya. Aku nggak tahu sih kalau misalnya ini yang dipakai dia bakal agak lebih fleksibel apa enggak. Karena kan ada yang makin dipakai ininya nanti bakal kayak lebih fleksibel dan gak sekaku pasti awal. So ini lumayan kaku buat masuk ke bagian dalam sini, dan bagian mata sini tuh rasanya susah banget. Dan tadi karena aku dep terus, jadi dia malah ngebuat dan malah cakey sedikit, ada mulai cakey sedikit bagian dalam sini. Tapi bagian yang lain semuanya baik-baik aja. Bahkan nih kalau dilihat dari dekat, ini bagian mulut ada cakey sedikit bagian sudut. Ini bisa dimengerti lah ya, karena kan ada lip balm di sini. Tapi di bagian sudut sini nih, ini yang bagian sudut dalam banget ya. Ini ada nge-cakey dikit. Dan anehnya tuh kalau misalnya aku ngedep, dia malah cakey-nya menambah. Oke, dan ya udah deh. Tapi setidaknya kalau misalnya kamu pelan-pelan dan kamu sabar diratain itu masih bisa, oke? Dan ini aku coba satu muka dulu. Ini warnanya, kalau misalnya sama leher aku, ini lumayan agak putih cerah dikit. Tapi biasanya kalau udah ditambah kontur berapa cocok. Dan ini mungkin ke warna winter aku ya, karena ini kan bentar lagi mau masuk winter. Nanti aku juga bakal lebih putih, karena kan summer banyak di bawah matahari gosong gitu kan. Oke, jadi aku bakal selesain bagian sini dulu. Ini bagian mata. Oke guys, ini aku udah selesai satu muka. Dan kelihatan ya, beda. Nah, warnanya juga udah dirata. Ini lumayan ketutup ya. Bagian sini kan jerawatnya nggak terlalu parah nih. Kayak ini bagian kanan aku nih tinggal sisa-sisa. Nah, kalian bisa lihat ini lumayan ketutup ya. Tapi nggak ketutup 100%. Sini juga lumayan ketutup, tinggal yang agak parah-parah doang. Dan bagian jidat ini yang beneran masih kayak muntul-muntul banget jerawatnya. Dan ini kayak tinggal sedikit-dikit. Ini juga aku nggak ngepakai terlalu tebel. Dan ini kan agak deket ke rambut, jadi nanti terlalu jomplang warnanya. Tapi overall ini medium coverage banget ya. Aku suka.
Satu doang yang aku kurang suka itu puffnya. Puffnya kaku. Tebal dan kaku ya. Mungkin karena tebal, jadi dia agak kaku. Dan mungkin shape-nya, aku kurang suka shape-nya ya, somehow. Shape-nya tuh kayak karena dia petak, jadinya untuk bagian-bagian tertentu tuh agak terlalu gede, terlalu lebar gitu. Tapi overall, bagus, cuma agak sedikit, yaitu doang fine lines-nya kurang bisa di blend, karena sponsnya agak susah buat di ini. Agak susah buat dikendaliin karena tebel gitu ya. Tapi ini aku seneng banget sama magnet kayak gini, ini gampang banget ya. Jadi nggak usah kayak, kamu bisa grab dari mana aja dan bisa ngebuka. Nggak perlu harus dari yang bagian tengah sini. Ini aku seneng banget sih. Sama kotaknya ini bagus banget. Dan juga ini something dia juga ada ngejual refillnya, bisa kamu buka dari sini, tinggal tekan. Dan kamu masukin doang, jadi kamu nggak perlu beli yang baru lagi semua, tinggal refillnya doang. Oke, muka udah selesai. Next kita bakal ke loose powdernya. Loose powdernya ini semua orang kayak tergila-gila ya, karena ini kayak wow, hilang semua ini silau-silaunya. Oke, ini masih baru dan ini masih di plastic packaging. Kita bakal buka. Aduh, aku tak punya kuku, jadi harus dibantu pakai gunting. Biasa lah ya, pemusik. Oke, ini sama. Ini kenapa aku ambil yang translucent? Karena aku kan, jujur aku nih nitip kan belinya. Aku takutnya ini warna cushionnya nggak cocok di aku, jadi makanya aku beli yang translucent aja gitu. Translucent tuh lebih ke mencerahkan sih, aku tahu, cuma ya safe-nya yang translucent aja. Wah. Ini karena bentuknya petak, jadi bukanya gampang. Nge-grabnya juga gampang, karena dia kan ada sisi-sisi yang beneran bisa kamu grab gitu. Jadi tinggal diputer. Karena ini first time mungkin agak susah. Tinggal diangkat. Dalamnya ada dapat puff. Wah, puffnya lembut banget. Ah, ini bagus banget nih, ada tutupnya. Jadi ini, kamu tau kan biasa loose powder itu yang gak ada tutupannya, yang kalau misalnya kamu tinggal tutup, dan itu apa bubuknya bakal sampai kemana-mana, bakal belepotan di sini. Wah, ini plus point banget nih, ada tutupannya. Dan ini juga lembut banget, imut, dan ini juga lumayan tebal sih. Kayaknya ini tebelnya kurang lebih sama cushionnya. Oh enggak, yang ini lebih tebal. Tapi ini mengingatkan aku sama puff-puff pas kecil, yang pas masih kecil, yang kalian harus pakai bedak di satu tubuh, yang puffnya segede kayak gini. Tapi cuma ini kayak lebih ke velvet, tapi bukan velvet banget juga. Oke, dan ini translucent, warna translucent ini bisa aku putar-putar, nggak usah takut. Dan cara bukanya itu, ini ada pegangan di ujung sini dan tinggal dibuka kayak gini. Tinggal dibuka. Dan ini karena baru, dalamnya juga ada stiker. Ini bagus nih. Tinggal dibuka. Lagi-lagi, King tidak punya kuku. Saya tak bisa. Karena ini stikernya lipet ke dalam. Oke, dan sekarang aku bakal buka. Dan ini juga buka nih, langsung nampak nih bubuk-bubuk yang udah di atasnya situ. Terbang kemana-mana. Oke, jadi ini translucent, warnanya putih. Oke, ini pas ngebuka stikernya kayak moncok, langsung terbang kemana-mana ini bubuknya. Nah, kalian lihat ya, ini aja udah langsung kayak kemana-mana ini bedaknya. Jadi plus point banget ada tutupan ini. Oke, karena ini kita mau wear test ya. Jadi ini kan udah pakai cushion human juga. Aku bakal pakai loose powdernya cuma di sebelah doang. Supaya kita bisa nge-compare nantinya
bedanya apa kalau pakai loose powder sama enggak ya. Aku bakal pakai loose powder di bagian yang mungkin sebelah sini aja yang agak terlalu banyak jerawatnya. Oke. Bersihin dulu samping-sampingnya karena ini agak belepotan ya, karena tadi kehempas ini stikernya. Oke, ya ini cocok banget nih, dua jari aku udah pas banget, jadi nggak usah dimasuk-masukin lagi. Oke, moment of truth. Ini kalian bisa lihat ya, sisa dari skincarean aku dan kasihan semua membuat sangat glowing ya sekarang. Glowingnya hilang teman-teman. Ya memang gunanya loose powder itu buat nge-matte muka. Ini udah yang aku pakai bedak di bagian pipi aku, dan ini yang belum. Nambahin teman-teman. Beda. Oke, aku bakal selesaiin setengah muka ini. Bahkan hidungnya pun aku pakai setengah doang ini. Warna masih tetap sama ya. Ini, maaf teman-teman, aku bakal pakai sedikit di bagian mata doang. Supaya kalau nanti pas aku pakai eyelinernya tuh nggak lengket ke bawah. Apa nggak banjir ke bawah. Tapi aku ini cuma, bagian sini aku cuma pakai di bagian mata doang. Itu pun cuma sisa-sisanya doang ya. Pipi ini masih cushion doang, dan sini pakai yang loose powder. Oke, jadi ini sekarang udah selesai, tinggal ditutup. Gak usah takut deh. Puffnya taruh, dan tinggal dikunci lagi. Plus point banget nih. Oh ya, terus ini guys, untuk under control loose powdernya, kalau di websitenya ditulis dia nanopartikel ya, memang fine banget bedaknya. Dan ini katanya bisa tahan buat nahan minyak sampai 16 jam. Ngeblur pori-pori supaya yang tekstur pori-pori nggak terlalu kelihatan. Memberikan tekstur yang lebih smooth karena ngeblur gitu kan, jadi lebih smooth kelihatannya. Dan kayak ngasih instant light filter effect. Jadi dia ada 8 warna semuanya, dan aku ini yang di translucent. Oke, jadi ini selesai. Aku tinggal make up-an, terus nanti kita lihat wear testnya buat seharian gimana. Be right back. Oke guys, jadi ini aku udah selesai make up-an. Oh, cuma nge-contour dikit, nge-blush sama eyeliner, mascara, dan alis doang. Dan lipstick itu doang. Ini masih sisi yang pakai loose powdernya, ini sisi yang pakai loose powdernya. Kelihatannya bedanya? Ini lebih glowing, yang ini matte aja. Oke, dan aku bakal nge-update lagi nanti. Aku harus kerja dulu sekarang, ya. See you again. Hai guys, jadi ini udah jam 9, hampir jam 10 malam. Tadi make up-annya tuh kurang lebih jam 11-an siang gitu. Dan ini ya belum 12 jam, tapi hampir kurang 1 jam lebih doang. Jadi ini update-nya setelah aku seharian keluar juga di rumah, udah makan, bla 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 bla, kena angin di luar dingin. Dan ini aku bakal close up dulu sebentar supaya kalian bisa lihat gimana kondisi cushionnya sekarang. Oke, setelah gue close up, kalian bisa lihat ya,
Ini bagian jidat sini, ini kayak sebelumnya aku ingatin dulu, bagian sebelah kanan sini ada pakai loose powdernya, dan sebelah sini nggak ada loose powdernya. Sekarang sih dua-duanya kurang lebih diwinya masih, kalau dari real aku lihat di kaca, di sini ini lebih glowy sedikit daripada di sini. Di sini masih ada matte ya. Memang karena tipe kulit aku tuh memang kulit yang kering dan gak bakal ngasih banyak minyak gitu, ada paling sedikit doang, tapi juga nggak parah-parah banget, terus bakal itu pun dikit banget pakai bahan-bahan banget. Nah, jadi menurut aku nih setelah seharian ya, dan aku lihat tadi sore juga aku udah mulai menurut aku kayaknya cushionnya something yang cushion something yang human ini, memang katanya cushion human ini lebih cocok buat orang yang punya oily skin. Dan yang copy paste itu lebih cocok buat orang yang punya dry skin. Dan ini menurut aku, kalau untuk aku, human ini agak terlalu kering. Kenapa aku bilang agak terlalu kering? Karena ini banyak bagian-bagian dimana yang foundationnya itu malah nge-crack. Dan lumayan parah sih, karena biasanya aku nggak sampai segini ya. Ini kalau kalian bisa lihat ini di bagian jidat, ini kayak dia jadi kayak cuma ngumpul di pori-pori gitu nggak sih kayaknya. Jadi dia kayak ada bintik-bintik putih di sini. Dan ini bagian yang ada loose powdernya itu juga masih ada, tapi nggak sebanyak yang bagian kiri yang nggak ada loose powdernya. Tapi dua-duanya ada. Nah itu kayak kelihatannya jadi aneh banget, kayak putih-putih-putih, jadi kayak jamuran gitu loh. Jadi mereka tuh ngumpul kayak di pori-pori gitu, entah kenapa. Dan ini juga bagian hidung, di bagian lipatan hidung di ujung sini ya, di sudut-sudut, ini lumayan parah juga. Jadi itu kelihatannya kayak gimana ya, jadi kelihatannya tuh teksturnya kayak powdery yang nge-crack gitu. Karena menurut aku ini kayaknya agak terlalu kering buat muka aku ya. Dan ini buat di bawah sini, ini juga nge-cracknya lumayan parah. Ini bagian bawah sini kelihatan kayak ini loh, kayak tekstur kulit buaya gitu, yang beneran crack kayak di padang gersang, yang dia nge-crack gitu. Karena kan kita ngomong ini kan banyak gerak gitu, jadi ini bawah bibir ini nge-crack parah. Dan untuk tekstur kulitnya, somehow aku lebih suka bagian yang gak ada loose powder. Ini yang ada loose powdernya memang kalau dipegang ini lebih smooth daripada bagian sini. Tapi ini karena dia smooth ya, smoothnya itu kan dari powdernya. Ini kayak kelihatan ada satu lapisan powder gitu loh. Kayak ada satu lapisan yang kayak kelihatan banget lah, bukan kulit aku gitu. Dan bagian sini yang gak ada loose powdernya itu sebenarnya bagus, aku suka. Sayangnya dia agak terlalu kering, jadinya nge-crack. Tapi bagian yang nggak nge-crack kayak bagian sini dan atas cheek sini, ini nggak nge-crack. Yang nge-crack itu cuma bagian lipatan-lipatan mata, di bawah mata ini lumayan nge-crack. Ini bahkan dua-duanya, mau yang di loose powderin atau nggak tau nggak, dua-duanya ini pas bagian lipatan mata di bawah sini, ini dua-duanya nge-crack. Mau dibilang di mana lebih parah, kalau di bawah garis mata ini aku bilang lebih parah loose powdernya, karena loose powdernya kan bedak itu kan memang tipenya menyerap minyak, sedangkan kulit aku kering dan minyaknya itu udah diserap lagi, jadi makin keringnya. Jadi di sini nge-cracknya lebih parah dari sini, tapi dua-duanya nge-crack ya. Dari sini juga ini kelihatan cushionnya agak nge-crack gitu. Aku sengaja pakein eyeliner yang lumayan bisa nyeblak gitu loh. Apalagi kalau aku senyum, ini kan ujung mata aku selalu lengket, jadi itu pasti bakal nyeplak. Jadi ya ini beneran nyeplak, soalnya bawah ini dua-duanya gelap, jadi kayak mata panda kecil gitu. Dan ternyata nggak survive buat eyeliner yang biasa ini. Ya cuma kalau ini nyeplak sih aku biasanya, karena itu memang masalahnya di bentuk mata aku. Tapi masalahnya ini yang lebih pentingnya itu nge-cracknya sih. Aku nggak tahu, tapi besok aku pasti bakal nyobain lagi. Aku bakal nyobain ini kurang lebih ya
sampai aku ngedit ini selesai. Tapi besok aku bakal coba, tapi skincare-nya aku bakal coba dari Something juga. Aku cuma punya serum Something dan skincare-nya Skintific, tapi aku cobalah pakai skincare lain, bukan skincare aku pakai hari ini. Apakah besok bakal begini juga? Dan itu untuk hasilnya aku bakal tulis aja nanti di kolom bukan di kolom komentar, di bawah tempat aku tulis link ini, apakah ada perbedaan atau enggak. Tapi overall sebenarnya ini kalau dilihat gini doang, kalau dilihat jauh sih kelihatan flawless ya, tapi kalau udah dilihat dekat, kalau orang udah lihat dekat nih sih kelihatan bagian sini sih, ini yang kelihatan banget, ini dan ini. Ini dan ini yang kelihatan banget. Biasa kalau bagian mata agak ngekrek, orang biasa kayak nggak gitu banget lah, nggak gitu perhatiin banget. Cuma bagian ini kayak bintik-bintik banyak, ini kayak jamuran gitu. Dan bagian sudut hidung. Soalnya ini aku juga sama sekali nggak touch up, dan aku juga kagak ada setting spray. Aku cuma ya cushion, makeup, selesai udah. Sama loose powder bagian sini. Tapi ini mungkin buat orang yang mukanya oily parah, ini bisa. Harusnya ini pasti kayak bagus banget buat orang yang mukanya oily parah, karena ini aku juga berasa kalau muka aku tuh rasanya kayak agak kering gitu. Berasa agak kering gitu ya. Untuk harga 100-an ribu ini udah bagus. Cuma downside-nya, puff-nya menurut aku agak terlalu kaku aja sih. Untuk warnanya juga banyak varian, kalian bisa pilih. Dan kalian cocok-cocokin dari banyak modelnya itu, atau kalian lihat review-review lain buat cocokin ke muka kalian gitu. Dan ini menurut aku warnanya agak keputihan dikit ya. Yang Bijouks ini warnanya agak keputihan dikit di aku. Soalnya ini aku kan kuliahku masih kulit summer gitu, karena aku banyak ngetan kan. Tapi ini harusnya aku yakin nanti kalau udah pas di winter time, ini warnanya ini bakal masuk banget sama aku. Oke, jadi review aku itu aja. Mudah-mudahan kalian suka. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentar kalau kalian suka video ini. And I see you on the next video. Bye!